إلهي لست ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk majlis ilmu. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah berikan anugerahnya dan semoga Allah ridhokan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Baik bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita subuh ini akan melanjutkan daripada kajian kitab kita pada jilid yang kedua di dalam kitab Sairus Salikinnya fi Tariqati Sadati Sufiyah. Kita telah mentamatkan jilid yang pertama. Alhamdulillah, karunia Allah yang sangat besar kepada kita. Maka mohon kepada Allah kita istiqamah untuk dapat melanjutkan kitab jilid yang berikutnya. Kita coba membaca pada jilid yang kedua, di cover jilid yang kedua itu. Di cover jilid yang kedua. Untuk memperoleh keberkahan, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab Rubu' juz yang kedua daripada kitab yang bernama Sirus Salikin fi Tariqatis Sadatis Sufiyah. Ini kitab juz yang kedua, katanya.
seperempat bagian daripada juz yang kedua kitab Sirrus Salikin. Yang diterjemahkan dia kitab itu daripada kitab Lubabun Ihya Ulumuddin, diterjemahkan daripada Lubab. Lubab itu adalah intisari. Kitab ini Sirrus Salikin diterjemahkan intisari, Lubabun. Intisari di mana tu? Kitab induk, yaitu namanya kitab Ihya Ulumuddin. Siapa pengarangnya? Ihya Ulumuddin lil alimi al-alamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu nama beliau. Imam, atau disebut dengan nama beliau Imam Al-Ghazali. Jadi karangan kitab Ihya Ulumuddin itu adalah Ihya Imam Al-Ghazali. Nama beliau Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. Nama beliau itu adalah Muhammad. Muhammad bin Muhammad itu nama beliau itu. Al-Alim karena beliau orang alim. Al-Alamah karena beliau sangat alim. Hujjatul Islam yang memegang sunnah-sunnah Islam. Jadi dipanggil oleh beliau dengan namanya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, oleh tuan yang sangat soleh. Oleh tuan yang sangat soleh. Siapa yang soleh yang menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin dengan intisarinya? Karena enggak ada yang mampu ya untuk membacakan kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, maka seorang hamba yang soleh ya, yang sangat soleh pun, bukan hanya soleh saja, tapi beliau lagi alim alamah. Alim alamah itu beliau. Al-Jami' yang mengumpulkan baina zahir wal batin, yang bisa dapat mengumpulkan zahir dan batin. Siapa beliau itu yang dapat mengumpulkan ilmu-ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin itu, ilmu zahir dan ilmu batin itu? Siapa beliau? Beliau adalah Al-Arif Billahi. Al-Arif Billah sudah kita bahas itu. Orang-orang yang mentauhidkan Allah semata-mata semuanya karena Allah, minallah, ilallah, billah. Itu. Siapa dia? Al-Syekh Abdus Samad Al-Falambani. Beliaulah yang menghidupkan ilmu-ilmu zahir dan batin dengan terjemahan. Wa askanahu a'la jannatuhu, dan moga-moga menempatkan akan dia oleh Allah a'la jannatahu, lebih tinggi syurganya Allah. A'la lebih tinggi, jannatahu syurganya Allah. Wa nafa'ana, dan memberi manfaat akan kita. Kita ni yang baca, kita ni yang memegang kitab, kita ni yang membeli kitab beliau, kita ni yang mencetak kitab beliau. Wa nafa'ana, dan memoga-moga memberikan manfaat akan kita bi ulumihi, dengan ilmu-ilmunya Syekh Abdul Samad Falambani. Wa barakatuhu, bukan hanya manfaat ilmu-ilmunya, tetapi membawa keberkahan-keberkahan akan ilmu Syekh Abdul Samad Falambani yang menerjemahkan ini. Amin. Nah, itulah dia. Sebelum kita masukkan isinya, kita baca covernya supaya intinya mendapatkan manfaat ilmu yang kita kaji pada jilid yang kedua nanti insya-Allah. Hamishi catatan pinggir. Hamishi itu ada catatan pinggir. Pada tepinya kitab yang bernama Al-Jauhar Mauhub wa Munabbahatul Qulub
Nah, ya, yang di samping itu kitab Jawhar Mahub yang kita baca. Siapa pengarangnya? Bagi Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang di samping yang sudah kita khatamkan. Asbaghallahu alaihi, semoga Allah menyempurnakan akan dia faidha ihsanuhu wa ridwani, semoga Allah melimpahkan kebaikan ridhonya. Nah, kita akan masuki kepada juz yang 2. Nah, cetakannya cetakan berbeda ya. Kita masuk kepada juz yang kedua setelah kita mengetahui biografi pengarangnya, untuk mengulang kembali, karena di setiap jilidnya itu pasti nama pengarang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi ala ni'maihi, alhamdulillahi ala ni'amihi, segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala atas segala nikmatnya Allah. Wassalatu wassalamu ala afdalu anbiya'ihi, dan rahmat Allah dan salamnya Allah atas Nabi Muhammad yang terlebih afdal daripada segala anbiya-Nya. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi, dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi dan segala mengikuti akan dia Nabi. Wa ba'du, fayaqulu al-faqir ila Allah Ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Falambani, ghafirallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina, amin. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah ta'ala. Siapa beliau yang fakir itu? Yang berkata Abdus Samad Al-Jawi Falambani, mudah-mudahan mengampuni Allah baginya dan bagi dua ibu bapanya dan bagi sekalian muslimin, amin. Ini beliau mulai berkata, seorang yang hamba yang fakir mengharapkan rahmat Allah. Beliau adalah Syekh Abdul Samad Al-Falambani, ulama Palembang. Semoga Allah mengampuni akan beliau dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya dan dosa-dosa kaum muslimin. Amin, amin. Istajib du'a'ana ya Allah. هذا القسم الثاني من كتاب سير السالكين إلى عبادة رب العالمين، وهو في بيان العادة وفيه أشارة أبواب. Kita masuk isi yang dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Isi kitabnya yang masuk. Apa itu? Inilah bahagi yang kedua atau juz yang kedua daripada kitab yang bernama Sirus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, dan yaitu pada menyatakan ibadat, pada menyatakan adat. Jadi jilid yang kedua ini pada menyatakan adat. Jilid yang pertama pada menyatakan ibadat. Ibadat, adat. Ibadat, kebiasaan. Ibadat, adat. Ya. Jadi akan dibicarakan bukan hanya ibadah, perkara ibadah sudah selesai kita tuh. Sekarang masalah adat. Adat apa? Kebiasaan. Kebiasaan manusia. Ini akan dibicarakan nanti. Dan dalam adat itu
Di dalamnya adat, perkara-perkara adat ada 10 bab. Masalah adat-adat manusia, kelakuan-kelakuan manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia, itu ada 10 bab akan dibicarakan. Apa saja itu? Bab pertama kita masuk. Al-babul awwalu fi adabil akli wasyurbi wa fihi fusulin. Bermula bab yang pertama pada menyatakan segala adab memakan dan meminum, dan di dalamnya itu beberapa fasal. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu maka dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Falambani itu kebiasaan manusia makan. Karena tiap hari itu kebiasaan manusia tidak lepas daripada makan. Nah, di dalam makan itu ada adab-adab makan. Karena dia salah satu yaitu mengantarkan perjalanan-jalanan akhirat. Maka dengan cara yaitu jadikan adatnya, kebiasaannya itu menjadi adab. Salah satunya kebiasaannya adalah makan. Maka dalam persoalan makan ada beberapa fasal-fasal yang akan dibahas. Bab pertama terpecah beberapa bagian fasal tentang yaitu makan dan minum. Jadi makan dan minum itu ada adab. Jadi jangan sampai makan dan minum tidak memiliki adab. Maka bagi orang yang hendak menjalani jalan akhirat yang benar-benar, maka kebiasaannya itu bisa diubahkan menjadi adab. Apa dia pasal yang pertama? Kita bacakan. Al-faslul awwalu fi adabi qabla al-akli. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan adab yang dahulu daripada makan. Pertama ini kita fasal akan memasuki pelajaran kita itu adab. Adab apa? Adab sebelum makan. Adab sebelum makan. Kita berusaha Pak. Dari ilmu ini kita berusaha pelan-pelan. Ini tanda orang yang berilmu. Ibadah kita sudah adab-adab solat, adab-adab wudu, adab-adab ini. Sekarang adab makan, kebiasaan. Ada beberapa perkara adab makan itu, adab sebelum makan, yaitu 7 adab. Ada 7. Silahkan dicatat nanti itu. Karena ini kebiasaan yang kita lakukan. Yang adab yang pertama, sebelum makan, bahwa adalah makanan itu halal. Seperti yang lagi akan datang, pada bicara halal dan haram insyaallah taala. Yang penting pertama adalah makanan itu halal. Dan halal ini, pembicaraan tentang halal akan dibicarakan ke depan nanti. InsyaAllah perkara-perkara halal dan haram ke depan. Karena firman Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Hai segala rasul, makan oleh kamu daripada makanan yang baik, dan perbuati olehmu akan amal yang saleh. Itu dalil yang pertama tentang makan yang baik-baik. Sebelum makan, belum makan itu, maka makanlah, cari makanan yang halal.
Dan murad maksud dengan yang baik, kata ayat Al-Quran, thayyibat, itu baik. Thayyibat itu, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makan olehmu yang baik. Maksud baik ini apa? Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Samad Falambani adalah, dan murad dengan baik yaitu makanan yang halal. Dalam artinya, wahai Rasul, para Rasul-Rasul, makan olehmu daripada makanan yang halal. Gitu. Pertama, adab yang pertama. Adab yang kedua, dalam sebelum makan, bahwa sunnat dahulu daripada memakan itu membasuh tangan. Sunnat sebelum makan itu membasuh tangan, hukumnya sunnat. Ada hadisnya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u qabla at-ta'ami yanfi'ul faqri wa ba'dahu yanfa'ul lamami wa yasihul basara. Kata Nabi, bermula mengambil air sembahyang dahulu daripada makan itu menafikan fakir. Orang yang mengambil air wudu sebelum dia makan, maka akan meniadakan kefakiran. Ini kata Nabi adabnya. Adabnya sunat sebelum makan membasuh tangannya. Ya, sunat mendahulukan itu membasuh tangannya. Maka kata Nabi, sebelum orang makan, maka mengambillah wudu terlebih dahulu. Dengan demikian akan menjauhkan ia daripada perkara kefakiran. Dan kemudian daripada makan itu menafikan was-was. Setelah dia makan dengan cara berwuduk tadi itu, basuh tangan, wuduk, maka menghilangkan makanan itu menjadi was-was. Was-was dari mana? Was-was syaitan yang mengekalkan, dibuat oleh syaitan was-was. Itu halal, itu haram, itu syubhat, diwas-waskannya. Dijadikannya supaya tidak makan. Itu. Dan membaikkan penglihatan mata. Ya, dan membaikkan penglihatan mata. Bila seorang makan, dia mengambil wudu, maka yaitu dapat membaikkan matanya. Hilangkan was-was. Dan menjauhkan daripada fakir. Dan murad dengan wudu, maksud daripada hadis Nabi yang menyebutkan wudu itu, wudu. Apakah wudu seperti itu? Lihat, perhatikan. Dan murad dengan wudu di sini membasuh tangan. Nah, itu maksud daripada wudu, bukan wudu salat, tetapi wudu membasuh tangan. Seperti itu maksudnya. Dia basuh tangannya seperti wudu. Kalau dia ngambil wudu mau makan, bagus, nggak apa-apa kan? Baik. Ya. Seorang ibu tidak menyusui anaknya, alangkah baiknya ibunya itu mengambil wudu, karena ibunya dalam keadaan suci. Keluar air susu itu untuk anaknya dan ibunya dalam keadaan suci, itu lebih baik lagi. Nah, seperti itulah. Itu alangkah baiknya. Bila tidak, ya nggak apa-apa basuh. Karena makanya basuh tangan dulu, apapun makanan apapun. Ya, makanan apapun. Tidak mesti makanan itu banyak, nasi, kue pun termasuk sunat untuk membasuh tangan. Itu adabnya, kebiasaan manusia yang sangat lupa. Adab yang ketiga, sebelum makan, bahwa yang terlebih utama menaruhkan makanan itu di atas, seperti yaitu suatu tempat yang dihampirkan pada tempat makan itu. Adab yang ketiga, bahwa
Yang terlebih utama menaruhkan makanan itu, meletakkan makanan itu di atas. Adab yang ketiga, seperti yaitu suatu tempat yang dihampirkan pada tempat makan. Seperti yaitu suatu tempat yang didekatkan pada tempat makan itu. Mengapa? Karena yang demikian itu terlebih hampir kepada sunnat yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbuatan Nabi? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangkan akan dia dengan makanan, maka menaruhkan ia akan dia di atas safarah. Karena yang demikian itu telah hampir kepada merendahkan akan diri. Ya, maksudnya ini makanannya itu lebih tinggi daripada dirinya. Bukan makanan itu di bawahnya. Dia makan makanannya. Dan tidak tu makan itu dimuliakan. Makanan itu dilapis, dihampar, spray lah itu, spray itu. Di atas kain dia makan. Ini adabnya sebelum makan, bentangkan. Setidaknya atau dia meninggikan makanannya. Karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Merendahkan diri terhadap makanan yang diberikan oleh Allah, tawadhu. Dan tidak makruh menaruhkan makanan itu di atas hidangan, tetapi adalah yang demikian itu bid'ah yang mubah. Jadi di dalam hidangan-hidangan makanan itu enggak makruh, haram pun tidak. Cuman perkara sesuatu yang boleh. Di zaman Nabi tidak ada tapi boleh. Yang sunatnya itu tadi di hamparan itu, ya, sunatnya. Pernah lihat di YouTube di Madinah orang buka puasa macam mana? Ya, buka puasa itu mereka dibentangkan plastik, dibentangkan makanan itu di atas di situ. Nah, ke depan kita pakai boleh. Dibentangkan plastik khusus makanan, letak makan situ, makan di masjid. Oh, ada karpet, nanti gulung lagi, letak makan di situ. Di situlah makanan itu dimuliakan. Makanan kita ngambil di situ. Tapi kalau dihidangkan, ada makanan hidang, meja itu nggak apa-apa, mubah aja, sunat pun enggak. Karena zaman Nabi tidak ada. Apalagi hidangan-hidangan ini bisa berputar-putar. Seru-seru itu. Nah, itu adab yang ketiga. Ya, dilapiskan spray. Dan adab yang keempat sebelum makan itu apa? Bahwa membaikkan akan kedudukannya itu dengan suapan. Yakni tetap duduk daripada permulaan makan itu hingga akhirnya. Sebelum makan, maka ada baiknya dia duduk tidak putar-putar makannya, duduknya begitu-gitu aja seterusnya. Dari mulai awal sampai akhir makan, dia sampai situ. Mengapa? Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang tapak kakinya, kadang-kadang begitu. Nah, bila mampu makan seperti itu silahkan, ya, mengikutin. Jadi ditekukkan kaki kanan lutut kena di sini begini. Itu seperti Nabi. Kemudian tapak kaki kiri didudukkan, itu boleh. Bila sanggup, kada orang gemuk kan susah juga itu, kayak tersenak perutnya itu. Dan terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan, boleh. Macam tadi
adalah Nabi SAW terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang tapak kakinya seperti orang bersimpuh. Bersimpuh, duduk makan bersimpuh. Satu. Terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan dan duduk ia di atas kaki yang kiri. Seperti itu tadi. Kalau dia bersimpuh, ini bersimpuh, duduk iftirash lah. Tapi kakinya tidak duduk iftirash, lututnya saja. Nah, cara yang kedua Nabi dengan cara yang ini tetap, yang ini berdiri. Lutut sama dada dilengketkan begini. Jadi dia duduk di atas tapak kakinya kiri. Ini. Terkadang Nabi begitu. Dan makruh memakan padahal ia berdiri. Makruh. Makruh ya. Bukan haram. Atau baring dengan bersandar. Berbaring, berdiri, makruh. Kemudian makan bersandar di dinding. Itu makruh itu. Makan saja bersandar makruh. Karena sabda Nabi SAW, la akala mutakai'an innama ana abdun akalu kama ya'kulul abdu wa ajlasa kama yajlisul abdu. Tiada aku memakan padahal aku bersandar, hanya saja aku hamba Allah. Memakan aku seperti barang yang memakan akan dia oleh hamba. Dan aku duduk seperti barang kelakuan duduk hamba. Itu. Jadi duduknya memang duduk berhadapan. Dia duduk sebagai hamba. Ketika makan itu seperti hamba gitu. Tiada aku memakan padahal aku bersandar. Hanya saja aku hamba Allah memakan. Aku seperti barang yang memakan akan dia oleh hamba. Dan aku duduk seperti barang kelakuan dan duduk hamba. Nah, itulah dia. Makruh memakan padahal ia berdiri atau baring dengan bersandar. Karena ada hadisnya tadi ya. Nah, dan demikian lagi makruh meminum air padahal ia berdiri atau bersandar atau berbaring. Makruh minum berdiri. Tapi kadang-kadang ada juga sunatnya berdiri minum. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sunat minum berdiri. Itu minum apa? Minum air zam-zam. Minum air zam-zam sunatnya berdiri. Menghadap ke Ka'bah. Hanya khusus air zam-zam aja gitu. Tetapi tidak makruh memakan buah-buahan atau barang sebagian padahal ia bersandar atau berbaring atau berdiri. Jadi kalau ada makan buah-buahan, berdiri dia makan, boleh, nggak apa-apa, nggak makruh kok. Bersandar, berbaring, boleh. Tetapi tidak makruh memakan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau baring atau berdiri. Wa ruwiya an Ali karamallahu wajahahu annahu akala ka'aka ala tarsin wa huwa muttaji'un wa yuqali munbatihun ala batnihi wal arabi qad taf'aluhu. Diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasannya ia memakan roti kering di atas tilamnya padahal ia berbaring. Buktinya itu Sayyidina Ali makan roti kering dalam keadaan berbaring. Dan kata setengah riwayat padahal ia berbaring di atas perutnya. Dan orang Arab
sungguhlah telah memperbuat ia akan dia. Jadi sudah dilakukan oleh orang Arab, makan-makan roti berdiri dalam berbaring dalam keadaan enggak duduk. Kalau buah-buahan, roti-roti kering, roti kecil sedikit-sedikit itu enggak masalah. Tidaklah makruh. Dah, itulah dia ya. Sikit lagi. Dan adab yang keenam sebelum makan itu bahwa berniat ia dengan memakan makannya itu akan kuat dengan dia atas berbuat taat akan Allah Ta'ala. Supaya apa niatnya itu? Supaya apa dia berniat? Supaya kuat ibadah. Supaya jadi makannya itu akan taat. Dan jangan mengkasat dan jangan bertujuan dengan makannya itu akan berzat-lezat dan bersedap-sedap jua. Saat kita dihidangkan makanan, saat kita berhadapan makanan, maka niatkan makanan itu untuk kuat ibadah. Dan jangan untuk memakan makanan itu hanya untuk bersedap-sedap enak-enak. Tapi jadikan, ya Allah, ya Allah, aku berniat untuk memakan makanan ini. Jadikan makanan ini menjadi kuat tubuhku supaya kuat ibadah. Berbuat taat. Apa saja? Taat apa saja. Jadikan makanan itu. Makanya para ulama-ulama dahulu makanannya berkah semua. Dan seyogianya bahwa ia mengurangkan makanan itu. Karena tidak berniat makan jadi ibadah. Itu melainkan dengan demikian. Dengan demikian itu. Baik ya, itulah dia. Untuk sementara dulu tentang masalah adab-adab makan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali persoalan-persoalannya, yaitu adab makan dan minum. Bagaimana caranya? Cara makan dan adab dan minum yang diajarkan oleh para ulama-ulama melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan yang biasa kita tidak memiliki adab, maka kita coba untuk berusaha sekali-sekali nanti lama-lama jadi kebiasaan itu insyaallah. Wallahu alam bissawab. Jadi adab yang kelima bahwa niat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.